Halo Sobat VSSD, kali ini kita akan belajar lagi tentang Java dan kali ini kita akan membahas tentang micro profile. Jadi zaman dulu ada yang namanya micro edition. Kalau Java micro edition itu digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi feature phone dan smartphone di masa itu. Dan seiring dengan berkembangnya Android, micro edition ini berubah nama menjadi micro profile ya, walaupun mungkin tidak ada hubungannya ya. Tapi micro profile ini didesain untuk meng-create sebuah aplikasi berbasis microservices. Micro profile memungkinkan kita untuk mengembangkan aplikasi microservices yang lebih mudah. Kita membayangkan enterprise Java yang begitu kompleks difasilitasi dengan micro profile sehingga dia akan lebih sederhana dan simple. Teman-teman yang belum pernah memahami apa itu microservices, bayangkan saja sebuah layanan tunggal yang dapat dihubungkan dengan layanan-layanan yang lain. Dan microservices ini menjadi satu fondasi lahirnya teknologi modern seperti cloud native yang ada sekarang. Kita nggak akan bahas itu, tapi kita akan coba belajar micro profile itu seperti apa, dan mari kita pelajari. Oke, di sini saya berasumsi teman-teman sudah menginstal micro profile. Jadi kalaupun belum, teman-teman bisa masuk ke extension. Kemudian teman-teman akan mencari micro profile di sana. Micro profile. Kalau sudah, maka teman-teman akan melihat kira-kira seperti ini ya tampilannya ya, micro profile-nya. Oke. Di sini kita punya micro profile overview ya, kita bisa melihat bagaimana meng-create micro profile project ya. Saya akan create sebuah micro profile project di sini. Saya akan membuat com.vsid hello ya, seperti itu. Kemudian kita akan create hello world ya. Oke ya, dan itu harus kecil semua ya. Kalau teman-teman masih kesulitan untuk meng-create atau mengeluarkan micro profile overview ini, ya di sini kita pilih micro profile versionnya. Oke. Kemudian kita akan pilih Java versinya dan kita akan menggunakan build toolnya. Saya akan pilih Maven di sini dan kemudian di sini specification yang kita perlukan apa saja. Oke, di sini ada beberapa spesifikasi yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, kalau kalian pengen fokus ke konfigurasi eksternal, kalian pilih configuration. Ini kita pakai kalau kita hendak melakukan proses konfigurasi antara satu microservices dengan microservices yang lain. Kalau fault tolerance ini adalah konfigurasi tambahan untuk make sure micro profile kita berjalan baik pada saat kondisinya tidak memungkinkan. Ya, kemudian ada JWT ya, ini adalah propagasi token security, perpindahan token autentikasi. Jadi pada saat microservice kalian ingin mengetahui siapa yang mengakses, kita harus mengaktifkan ini. Metrik ini digunakan untuk informasi terkait dengan pengukuran dan aktivitas yang ada di microservices. Sementara health ini bertujuan untuk memverifikasi apakah microservices kita dalam kondisi sehat atau tidak. Kemudian kalau kita bicara profile yang kita generate ini apakah memenuhi standar OpenAPI. Kalau kita create OpenAPI ini maka akan memenuhi standar OpenAPI. Kemudian juga ada open tracing, ini untuk make sure kalau kita pengen melakukan tracing komunikasi microservices yang digunakan. Selain itu kita juga bisa generate REST client atau aplikasi yang memanggil microservices ini. Dan yang terakhir adalah GraphQL. GraphQL ini query language yang digunakan untuk kita bertukar informasi atau melakukan query dengan bahasa GraphQL ya. Di sini saya akan memilih specification-nya OpenAPI ya, seperti itu. Dan kita bisa juga menambahkan REST client untuk kita mudahkan, kemudian kita klik OK. Ya, di sini teman-teman akan membuat sebuah kode dulu ya. Saya akan buat kode di sini. Saya akan buat micro profile ya. Oke, di situ kemudian saya akan klik generate into this folder. Ya, kita akan tunggu beberapa saat ya untuk memake sure micro profile-nya berjalan. Saya tambahkan add to current workspace di sini. Oke, do you trust? Saya pilih yes, dan ini ya kita sudah menghasilkan ya sebuah project
ya, yaitu project berbasis microprofile dengan nama Hello World. Saya akan tutup dulu tes Java ini karena ini di luar dari project kita gitu ya. Saya akan tutup dulu. Di sini kita punya dua project. Yang pertama service A dan service B. Service A itu apa sih? Service A itu bisa teman-teman bayangkan sebagai aplikasi klien gitu ya. Sementara service B ini adalah aplikasi backend. Jadi secara sederhana akan ada aktivitas ya. Aktivitas klien memanggil ke backend. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada 3 readme ya. Readme pertama readme di luar ini yang saya buat. Kemudian readme berikutnya adalah readme service A ya. Readme service A. Kita diminta untuk membuka browser di sini ya, dan kemudian ikuti di service B. Jadi kita harus nyalakan dulu ya. Di service A-nya dinyalakan, kemudian baru kita jalankan di service B. Dan kita sudah berhasil membuat sebuah microprofile di video kali ini, dan di episode selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.